Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Lina Aulia Priani dan kali ini kita akan bahas mengenai product life cycle. Seperti yang kita tahu, setiap jenis produk mempunyai siklusnya masing-masing. Tidak mungkin selamanya seperti itu, ada kalanya masanya berubah dan tidak ada lagi di pasaran karena memang tergantikan dengan yang baru. Apalagi dalam bidang teknologi seperti ponsel, kamera, laptop, dan sebagainya. Product life cycle jika diartikan secara terpisah, maka produk berarti barang atau jasa yang dijual, life memiliki arti hidup atau kehidupan, dan cycle adalah siklus atau putaran. Jadi product life cycle adalah sebuah siklus yang dimiliki sebuah produk dengan tahapan-tahapan tertentu pada perjalanannya. Lalu bagaimana dengan konsep product life cycle? Yang pertama, tahap perkenalan atau introduction. Yaitu tahap di mana sebuah pabrik mulai meluncurkan dan mengenalkan produknya kepada masyarakat. Ciri-ciri pada tahap perkenalan, adanya promosi secara besar-besaran, biaya per buah masih relatif tinggi, omset penjualan yang masih rendah, serta jumlah produk yang dihasilkan masih rendah, dan tahap pencarian distributor yang biasanya tidak mau jika belum terbukti berkualitas. Kedua, tahap perkembangan atau growth. Yaitu tahap di mana sebuah produk mulai dikenal dan digunakan oleh konsumen. Ditandai dengan produksi yang semakin banyak dan bervariasi. Beberapa ciri diantaranya, biaya per unit akan berangsur-angsur turun, pasarnya akan semakin meluas, omset penjualan yang terus naik, serta usaha semakin berkembang namun pesaing baru mulai bermunculan. Dan yang terakhir, cash flow akan berubah menjadi positif, tidak seperti pada tahap perkenalan yang masih negatif. Yang ketiga, tahap kedewasaan atau maturity. Pada tahap kedewasaan, omset penjualan sebuah produk mulai menurun. Persaingan semakin ketat dan saling berebut pasar dan konsumennya. Pada tahap ini juga beberapa produk akan terus berinovasi, entah itu mengganti varian rasa, jenis, bentuk, dan masih banyak lagi lainnya. Ciri-ciri yang ada di antaranya, harga produk akan semakin menurun, adanya pesaing yang kalah dari kompetisi. Bagi mereka yang memimpin pasar memiliki laba yang sangat banyak. Produksi yang tinggi dan cash flow berada pada posisi positif yang kuat. Yang terakhir ada tahap penurunan atau decline. Pada tahap ini, keuntungan akan terus-menerus menurun apabila tidak segera melakukan antisipasi dan berganti strategi, maka kemungkinan produk hilang di pasaran akan semakin besar. Ciri-cirinya adalah jumlah produksi akan menurun, konsumen mulai jenuh, pesaing semakin banyak bermunculan menggantikan produk yang mengalami penurunan, dan keuntungan menurun secara signifikan. Lalu bagaimana dengan contoh product life cycle? Contoh product life cycle yang ada pada ale-ale jeruk. Yang pertama, tahap pengenalan. Ale-ale jeruk adalah produk pertama dari PT Tirta Alam Segar yang berdiri pada tahun 2006. Ale-ale jeruk launching pada awal tahun 2007 dengan menggunakan cup transparan dengan tujuan untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produknya benar-benar higienis. Pada tahun pertama produk ini masuk ke pasar, penjualannya masih sedikit dan distribusinya ini adalah distribusi penetration.
yaitu menjual produk dengan harga di bawah produk sejenis, kemudian menaikkan harga setelah mendapat banyak konsumen atau diminati oleh masyarakat. Pada tahap pengenalan ini berlangsung selama sekitar 1 tahun. Kedua, tahap pertumbuhan. Memasuki awal tahun 2008, ale-ale jeruk sudah banyak diminati masyarakat dan mulai mempunyai konsumen setia. Distribusi dan penjualannya meningkat tajam sehingga laba yang didapat pun meningkat. Pada tahap pertumbuhan, promosi masih dilakukan tetapi tidak seagresif seperti pada tahap perkenalan. Dan tujuan iklannya bukan lagi untuk mengenalkan produk, tetapi untuk meyakinkan konsumen. Seiring dengan peningkatan penjualan, maka pesaing pun mulai timbul, baik dari produk-produk yang terlebih dahulu beredar di pasar atau merajai pasar, maupun dari produk-produk baru yang masuk ke pasaran. Strategi yang digunakan pada tahap ini adalah dengan meningkatkan kualitas produk, yaitu melakukan penelitian tentang rasa yang disukai masyarakat. Ketiga, tahap kematangan. Tahap pergantian pertumbuhan ale-ale jeruk terjadi setiap musim hujan atau awal dan akhir tahun. Karena setiap musim hujan, permintaan turun dan kembali naik ketika mulai berakhir musim hujan. Pada tahap kematangan, ale-ale jeruk berlangsung lebih lama dari tahap-tahap sebelumnya, yaitu sekitar kurang lebih 2 tahun dari awal tahun 2009 sampai akhir tahun 2010. Pada tahun tersebut, ale-ale jeruk mampu merajai pasar minuman dalam cup, bahkan mampu menggeser posisi frutang di pasaran. Bahkan tidak lama kemudian, frutang menghilang dari pasaran. Untuk mempertahankan posisi tersebut, pihak produsen melakukan beberapa inovasi, di antaranya merubah warna cup yang awalnya transparan dengan sedikit gambar buah menjadi cup putih dengan print warna yang lebih menarik. Selain itu, perusahaan mulai memproduksi ale-ale dengan varian baru, yaitu strawberry dan apple Fuji. Tahap keempat yakni tahap penurunan. Akibat dari mengeluarkan varian baru dengan rasa apel Fuji dan strawberry, maka selera konsumen mulai berubah. Konsumen lebih menyukai rasa apel Fuji dan strawberry daripada rasa jeruk. Hal ini membuat penjualan ale-ale jeruk menurun drastis, sehingga ale-ale rasa jeruk tidak mampu lagi bersaing dengan ale-ale rasa apel Fuji dan strawberry. Nah, menyadari keadaan tersebut, perusahaan tidak lagi fokus di ale-ale jeruk. Perusahaan tidak berusaha membangkitkannya, tetapi cenderung meninggalkannya. Perusahaan hanya memproduksi jika ada permintaan. Sehingga sampai saat ini, produk ale-ale jeruk masih beredar di masyarakat, tapi sudah sangat jarang ditemui. Berbeda dengan varian lain yang masih sangat mudah untuk ditemui. Sekian video kali ini, terima kasih.